Oke, kita mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya. Pada kali ini kita bakalan ada yang bincang-bincang ya. Kita dalam bentuk podcast kecil-kecilan. Kali ini saya nggak sendiri. Ada rekan-rekan gua. Yang pertama ada Teteh Dini dan juga ada Cila. Oke, halo Teteh. Halo. Ya, halo Cila. Halo. Oke, Teteh, gimana kabar Teteh? Baik. Baik, oke. Teteh kan lagi sibuk apa nih? Sibuk konten. Konten. Iya, konten Oke. TikTok. Oh, mana TikTok. Oke, mantap juga ya. Kalau dari Cila gimana Cila? Cila gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sangat. Baik, Cila. Gimana Cila lagi sibuk apa kira-kira ini? Sibuk magang. Sibuk Magang. magang internship. Mantap juga ya. Oke, kita bakal lakukan pembahasan dengan mereka berdua. Oke, gimana pembahasannya? Kita langsung aja. Oke, kita bakal masuk ke pertanyaan pertama nih. Oke, pertanyaannya gampang banget sih. Sebenarnya, kapan sih pertama kalinya kalian tahu apa itu Pancasila? Oke, kita mulai dulu dari Teteh Dindin ya. Teteh, gimana? Pancasila. Awal tahu Pancasila itu pada saat memulai sekolah dasar SD. Karena dari SD itu seingat aku sih udah ada upacara gitu. Jadi setiap upacara itu suka ada pembacaan Pancasila. Dari situ tuh kayak udah mulai tahu oh ini Pancasila, dan kita juga udah hafal isi-isinya apa aja gitu. Dari situ juga ada pelajaran, misal kelas 5 atau kelas 6 itu kan makin diperdalam pelajaran tentang Pancasila. Misalkan isi-isinya apa aja, terus penerapan di kehidupan sehari-hari itu kayak gimana. Oh, gitu ya. Ya, Berarti dia dari SD udah diajarin tentang Pancasila ya? ya udah Teteh, waktu SD hafal nggak tentang Pancasila tuh apa aja isinya? hafal dong. Hafal ya? Kirain nggak hafal ya? Waduh. Dikat itu dikat ya. Oke, lanjut deh. Kita bakal lanjut nih pertanyaan selanjutnya ke Cila ya. Oke, kalau dari Cila sendiri kapan sih pertama kalinya Cila tahu apa itu Pancasila? Aku tahu Pancasila itu sama kayak Teteh dari zaman SD, sekolah dasar waktu kelas 1. Di mana kan waktu SD pelajaran banyak. Nah, pelajaran Pancasila tuh ada di buku PKN. Di PKN ya? Iya. Jadi dijelasin juga sama guru, belajar tentang apa itu Pancasila, sama kayak Teteh nggak jauh beda. Terus juga dikenalin isi-isi dari Pancasila, sama mengimplementasi nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Oh, berarti kalau dari Cila sendiri apal nggak Pancasila itu? Enggak. Amal. Apa? Oke. Tentu. Oke, kita next nih ke pertanyaan kedua. Ya. Oke, pertanyaannya nggak jauh beda sama dengan Pancasila tadi. Sejauh mana sih, seberapa jauh kalian tahu soal sejarahnya daripada berdirinya Pancasila? Oke, kita mulai dulu dari Teteh Dindin. Gimana Teteh? Oke. Kalau aku sendiri sejarah Pancasila itu aku nggak tahu banyak ya. Cuman inti-intinya aja. Setahu aku sejarah Pancasila itu awalnya dari sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI itu kan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Oh iya. Dan di tanggal itu ada beberapa tokoh yang mengusulkan gagasan Pancasila. Ada contohnya itu Muhammad Yamin, Soekarno, Muhammad Hatta. Udah sih itu aja setahu aku. Oh iya. Yang lainnya sebenarnya ada lagi, tapi aku nggak tahu. Oh iya. Apa? Sama ini juga aku belum tahu ya. Ya, dan dari gagasan mereka disepakati diambil 5 sila. Jadi 5 sila. Dan itu sahnya di tanggal 18 Agustus 1945. Itu setelah merdeka. Iya, setelah merdeka. Ya. Oke. Terima kasih Teteh. Kalau dari
Cila sendiri, seberapa jauh Cila tahu soal sejarahnya berdirinya Pancasila ini? Berdirinya Pancasila, sejarahnya. Iya. Pancasila itu dirumuskan itu sebelum kemerdekaan, sebelum Indonesia merdeka, yang dimana emang Pancasila Iya. sebagai ideologi bangsa Indonesia, sebagai ideologi bangsa. Sejarahnya Pancasila itu menurut aku, Pancasila dirumuskan dari sebelum Indonesia merdeka. Jadi yang namanya negara sebelum merdeka pasti butuh banget ideologi sebuah negara untuk sebagai panduan juga, pedoman bangsa itu sendiri. Nah, jadi Pancasila ini dirumuskan sebelum kemerdekaan Indonesia, dalam ikut sidang BPUPKI juga, dipelopori oleh tokoh-tokoh penting yang tadi disebutkan oleh Teteh. Ada beberapa tokoh penting yang mengusulkan asas-asas atau 5, yang dimana nanti ada 5 sila-silanya. Kita pasti tahu dong 5 sila Pancasila itu apa aja. Iya. Nah, ini belum pasti, belum jadi, Pancasila belum resmi. Nah, resminya itu sesudah kemerdekaan tanggal 18 Agustus ya Teh. 18 Agustus 1945 Iya. baru Pancasila diresmikan sebagai ideologi bangsa Indonesia. Wow. Keren juga ya sejarahnya. Kita bakal masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Menurut kalian, Pancasila masih relevan nggak sih di era modern saat ini? Oke, mungkin kita tukar tadi kan dari Teteh dulu, mungkin kita tukar dari Cila. Dari Cila gimana Cila? Apakah masih relevan sampai saat ini? Masih. Pasti. Harus. Kenapa harus? Dan kenapa pasti? Sedangkan Pancasila kan ideologi ya. Banyak ideologi di dunia ini kan, salah satunya kayak ada ideologi Islam, ada ideologi liberal maksudnya. Ideologi liberal, ada komunis gitu. Kenapa harus Pancasila, dan kenapa Pancasila harus masih relevan menurut Cila? Gimana tuh? Indonesia kan bangsanya mayoritas Islam. Iya. Pancasila ini benar-benar sangat dekat banget dengan prinsip-prinsip Islam juga, nggak melenceng. Jadi menurut aku itu masih relevan ya, karena ya itu mengandung asas-asas kayak kebersamaan, terus demokrasi. Iya. Apa Pancasila itu nggak ketinggalan zaman? Enggak sama sekali ya berarti ya? sama sekali enggak. Oke. Karena Pancasila sangat dibutuhkan. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Gimana kalau pandangan Teteh nih? Masih relevan nggak Pancasila sampai saat ini Teh? Masih. Kenapa masih? Karena Pancasila itu tuh gak cuma sebagai ideologi doang ya. Iya. Pancasila itu kayak sebagai buat pandangan kita juga. Pandangan hidup. Iya, pandangan hidup. Way of life gitu. Iya. Iya, kalau nggak ada Pancasila mungkin hidup kita tuh nggak terarah. Suram. Mungkin bisa bikin perpecahan juga. Oh iya. Iya kan? Oh iya benar. Karena di Pancasila aja ada persatuan Indonesia. Karena kan Indonesia itu kan beragam. Jadi kita tuh harus ada harus ada ideologi yang membuat kita tuh kayak oke, kita beragam, kita harus bersatu. Pancasila. Jadi tuh emang penting banget sih dibuat kehidupan ini. Jadi nggak ada istilah ketinggalan zaman, nggak ada ya. Kita masih relevan ya kalau dari kesimpulan yang kalian bahas ya. Oke, selanjutnya kita bakal masuk pertanyaan selanjutnya nih. Berikutnya ini ada pertanyaan. Menurut kalian peran pendidikan masa kini dalam melestarikan Pancasila itu bagaimana? Oke. Gimana kalau menurut pandangan dari Cila sendiri nih? Menurut pandangan aku, Iya. peran pendidikan
Ya. itu penting banget. Pendidikan di mana kita belajar yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Nah, ya itu kayak balik lagi pertanyaan kedua pertanyaan pertama dari Niko yang kapan sih pernah tuh tahu Pancasila. Nah itu kan dari SD. Iya. Nah jadi karena peran pendidikan ini Iya. aku tahu Pancasila. Nah jadi Pancasila karena pertama kan Iya, pertama. dari yang tidak tahu menjadi tahu. Iya, Nah karena dari tahu yang ada tidak tahu. Pancasila ini, Iya. akhirnya kita belajar apa itu Pancasila, nilai-nilainya, sejarahnya, semuanya kita belajar. Akhirnya menumbuhkanlah karakter di dalam diri kita, dimana Iya. Pancasila itu emang penting banget, terutama nilai-nilainya. Karena dari itu menumbuhkan juga semangat kita kepada bangsa Indonesia. Iya, benar-benar. Ya, menumbuhkan karakter. Oh, iya. Berarti Jadi menurut peran Mbak ini pendidikan itu penting banget ya, penting banget. Oke lah ya. Berarti kalau dari Teteh sendiri gimana Teh? Bagaimana sih menurut Teteh peran pendidikan itu dalam melestarikan Pancasila itu bagaimana? Peran pendidikan dalam melestarikan Pancasila Iya, penting, penting. penting. Dan emang apa kata Ena tadi, Iya. ya jadi kita semua tahu tentang Pancasila itu berawal dari sekolah. Berarti sekolah itu menjadi tempat pertama buat kita tahu apa itu Pancasila. Berarti dari situ aja kita bisa lihat kalau ternyata pendidikan itu yang mengajarkan kita tentang Pancasila itu gitu. Jadi kalau menurut aku pendidikan emang udah ini sih, udah menjalankan, udah mengajarkan tentang iya Pancasila itu. Oke deh ya. Ya. Kita bakal bahas soal problem sekarang nih. Menurut kalian, problem sekarang lagi viral tuh apa aja sih? Viral. Iya, lagi viral. Pembulian. Iya. Kalau aku pembulian, terus kayak debat capres cawapres 2024. Memang Teteh ngomongin pembulian tuh apa yang Teteh tahu soal kasus yang viral-viral ini tentang pembulian ini? Pembulian gini, kalau kita secara umur kan kita udah dewasa ya. Iya. Udah umur belasan lah ke atas, 17 ke atas. Tapi kalau di berita itu ada pemberitaan katanya anak SD ada yang dibully, padahal masih kecil, tapi bisa-bisanya dia ngebully. Bisa-bisa dia ngebully padahal dia masih kecil gitu. Masih ya? kecil. Itu Tahu bully dari mana? dari mana? Dari mana tuh bully? Itu yang jadi pertanyaan. Terus dia kenapa bisa bisa berperilaku kayak gitu ke temannya sendiri? Itu tujuannya apa dia ngelakuin itu? Apakah Kenapa? buat kayak biar kelihatan jagoan? Apa di mata bocil itu adalah hal yang keren gitu? Iya kan kita nggak tahu. Jadi pertanyaannya itu kenapa Terus, dia bisa Iya, berperilaku? yang bikin kecewanya juga respon gurunya nanggepin hal itu. Kenapa tuh respon gurunya? Respon gurunya nanggepin hal itu tuh dibilang itu biasa, candaan anak-anak. Candaan gitu. Candaan, dia bilang candaan. Padahal yang kena bulinya sampai meninggal dunia. Dibilang candaan. Mungkin gurunya setiap melihat ada tetangga yang meninggal dikira bercanda kan? Nggak tahu, itu kayak udah parah banget. Ya sih kalau udah sampai kematian kayak gitu, Kan bisa. kayaknya perlu reformasi di dunia pendidikan kita nggak sih? Iya. Gimana caranya kayak kok bisa Juga. ada bocil
merasa itu adalah hal yang Guru-guru juga harus lebih memperhatikan muridnya sih. Iya, kayaknya itu mereka lemah. Mungkin yang dari Niko bilang apa reformasi di pendidikan, karena anak kecil ya kita belajar mungkin lebih banyak di luar ya di sekolah, jadi emang yang harus dibenahi sekolah sekolah pendidikannya. Karena apa? Apanya nih? Karena apanya maksudnya? Enggak, maksud aku tuh mikirnya apa enggak dari lingkungan keluarganya dulu, Oh, bisa dari jadi sih ya. ya mungkin mereka berperilaku kayak gitu karena contoh dari di rumah Di rumahnya di gitu kan. rumahnya. Bisa jadi dia ngeliat emaknya main pukul-pukulan sama bapaknya gitu Iya. kan, dikiranya asyik gitu. Jadi Keseruan dikiranya dalam wah, rumah tangga. wah permainannya seru gitu, Seru gitu akhirnya ya. dia Emaknya mencoba teriak-teriak gitu. Kayaknya seru nih gitu. hmm, Gitu kan akhirnya diperlakukan coba juga deh sama di temennya sekolah. gitu. Iya, bisa-bisa. Di mata bocil itu hal yang menyenangkan gitu. Hmm. Oh, oke. Oke, kalau misalkan nih ya menurut kalian nih, apakah dengan pengetahuan masyarakatnya tentang wawasan Pancasila dapat membantu mengurangi permasalahan ini gitu, permasalahan kayak pembulian dan yang tadi Iya, disebut bisa. gitu. Bisa. Bisa. Gimana Kalau tuh? dia sendiri paham apa itu Pancasila, Iya, Kalau dia kesadaran sendiri dari tahu. dirinya. Iya, tahu nilai-nilai Pancasila itu, pasti dia bakalan nerapin itu. oke. Iya. Tapi masalah ini adalah bocil Bocil. SD, yang Iya. mana dia nggak paham amandemen undang-undang gitu. Mungkin yang dia tahu cuman kayak satu ketuhanan namanya kayak di mana yang didikte pas SD Nah, gitu kan ya. Jadi sekedar mereka lisan aja kali ya. Iya, lihat. Makanya ini tuh kayak lebih ke peran orang tua dan guru juga harus ada. Harus ada. Iya. Harus ada. Jadi selain wawasan tentang Pancasila ini, peran kedua orang tua dan guru juga harus ada ya. Harus ada. Penting. Tapi kalau dari aku sendiri nih ya, di SD itu aku belajar tentang Pancasila juga. Dan bahkan di kelas 3 SD, kalau nggak salah ya, aku belajar tentang hak dan kewajiban. Kalian pernah nggak belajar tentang hak dan kewajiban? Di mana kita tahu hak orang lain dan kewajiban kita, di mana kayak dulu nyebutin kalau mau dapat hak harus jalanin kewajiban dulu. Itu yang ingat dari guru aku namanya Bu Kumari dulu. Kan dulu SD nggak ada guru PKN, nggak ada guru nyampur kan Iya. pelajaran ya. Itu sih. Apakah mungkin ya? Mungkin di situ kayaknya pelajarannya kayak kurang mendalam tentang soal hak kewajiban gitu. Apa itu pertemanan, apa itu persahabatan. Jadi kayak Pancasila cuma sekedar jadi kayak apa ya? Cuma sebuah teks yang akan dibaca setiap upacara gitu. Jadi nggak kayak menyerap gitu. Itu sih kalau menurut aku ya. Entah mungkin apa yang terjadi saat di sekolah ya. Apa yang harus direformasi, apa pendidikannya, apa keluarganya yang harus dikasih. Apakah Mungkin seperti itu ya. Oke, mungkin jadi dari kalian itu apa namanya, pengetahuan masyarakat tentang Pancasila ini dapat mengurangi gitu, mengurangi permasalahan ini. Selain itu juga harus diimbangi dengan peran pemerintah juga itu. peran pemerintah juga ya, bahwa pemerintah, orang tua dan guru gitu kan. Jadi menurut kalian siapa yang bertanggung jawab atas apa namanya kelestarian Pancasila ini? Kita Kita sendiri, semuanya. kita semua. Kita semua harus bertanggung jawab. Ya pastinya kita berharap bahwa ada perubahan dalam dunia pendidikan maupun dunia masyarakat di luar kita gitu juga ya. Selain daripada pembelian, apa sih yang lagi viral di saat ini? Rombol ini. Apa tuh? Viral, maksudnya viral dulu. Ya, Enggak, cuma bercanda. kan yang lagi panas-panas sih kayak ada pemilu gitu. Oh iya, Iya. pemilu debat capres dan cawapres 2024. Nggak jauh juga itu dari kasus pembulian di mana pendukung capres satu dengan yang lainnya sama-sama ikut membuli ya. Iya sih ya. Bahwa
pilihan capresnya tuh paling unggul dibanding yang lain di Jangan, media sosial jangan gitu. sampai pemilu tahun lalu terulang lagi. Ini di mana kayak pembelian dulu sengit banget kan ya, entah itu ada dari kubu A, kubu B. Walaupun sekarang mungkin nggak terlalu senggang kayak dulu ya, karena sekarang kan udah 3 capres gitu kan, jadi mungkin mengurangi. Oke, jadi, menurut kalian kalau dalam itu juga permasalahan tadi yang pembulian antar para pendukung nih saling menyerang, dengan pemahaman Pancasila ini apa dapat membantu mengurangi konflik ini gitu? Dengan apa? Dengan pemahaman tentang wawasan Pancasila ini? Bisa, Bisa ya, bisa. karena mungkin dengan Pancasila mereka bisa paham dan mereka jadi kayak saling menghargai nggak sih? Iya, Karena kan saling nilai-nilai menghargai. Pancasila itu menghargai gitu. Iya, mereka juga pasti bakal mikir kalau misalnya debat juga antar pendukung gak ada gunanya. Boleh kok ini ngasih opini atau ngasih apa tentang gimana keunggulan masing-masing capres. Tapi kan bisa ya tanpa harus menjatuhkan capres yang lainnya. Iya juga sih ya, seharusnya gitu ya. Oke, mungkin ini aja yang kita bahas kali ini. Kita next kapan-kapan kalau ada waktu dan kesempatan kita bahas yang lain-lain juga ya. Oke. Iya, terima kasih untuk Tete Nindin dan Cila. Makasih banyak atas kedatangannya ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dan kita akhiri perbincangan kali ini. Kita tutup ya. Assalamualaikum.